Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Mailiatu Syafaati dengan NIM 25020074239. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aktivitas berbicara sebagai tugas akhir semester pada mata kuliah keterampilan berbicara. Melalui aktivitas ini saya akan menceritakan kembali sebuah dongeng dari Sulawesi Selatan yang berjudul Putri Tandampali, yaitu sebuah kisah tentang keteguhan, kesabaran, dan keikhlasan. Dikisahkan, Putri Tandampali merupakan seorang putri kerajaan dari daerah Luwu. Ia merupakan anak dari Datu Luwu yang bernama Labu Satana Datu Manggoe, seorang raja yang adil, bijaksana, dan arif sehingga rakyatnya makmur dan sentosa. Putri Tandampali memiliki wajah yang rupawan, kecantikannya tersohor ke berbagai penjuru wilayah hingga daerah Bon yang letaknya cukup jauh dari Luwu. Selain parasnya yang rupawan, Putri Tandampali juga memiliki perangai yang baik. Suatu hari, Raja Bon berniat untuk meninggalkan putranya dengan Putri Tandampali. Dia lalu mengutus pengawal ke kerajaan Luwu untuk melamar sang putri. Sesampainya di istana Luwu, pengawal yang diutus oleh Raja Bon pun mengutarakan maksud kedatangannya. Mendengar hal itu, Datu Luwu pun terdiam. Ia bingung untuk mengambil keputusan sebab dalam adat kerajaan Luwu, seorang gadis tidak diperbolehkan menikah dengan seorang pemuda dari negeri lain. Akan tetapi, jika lamaran itu ditolak, ia khawatir akan terjadi peperangan yang mengakibatkan rakyatnya menderita. Beberapa saat ia berpikir, Datu Luwu masih kebingungan untuk memberikan jawaban. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, akhirnya Datu Luwu memutuskan untuk menerima lamaran tersebut. Tak lama usai Datu Luwu memutuskan menerima lamaran tersebut, nasib malang justru menimpa putrinya. Putri Tandampali menderita sakit kulit yang aneh. Tubuhnya mengeluarkan cairan kental menjijikan dan mengeluarkan bau tidak sedap. Seluruh tabib istana tidak mampu mengobati penyakit aneh yang diderita Putri Tandampali. Bahkan para tabib itu mengatakan bahwa penyakit yang diderita sang putri bersifat menular. Setelah berpikir dan menimbang, Datu Luwu mengambil keputusan untuk mengasingkan sang putri agar rakyat tidak terkena penyakit menular itu. Meskipun Putri Tandampali merasa sedih, dia tetap patuh pada keputusan ayahnya. Dengan berat hati, Datu Luwu terpaksa harus berpisah dengan sang putri yang dia sayangi. Sebelum berangkat, Datu Luwu memberikan sebuah keris kepada sang putri sebagai tanda bahwa dia tidak pernah melupakan Putri Tandampali apalagi sampai membuangnya. Berangkatlah Putri Tandampali bersama beberapa orang pengawalnya. Mereka pergi ke suatu daerah yang jauh dari kerajaan Luwu menggunakan perahu. Setelah berbulan-bulan mereka berlayar tanpa arah dan tujuan, mereka kemudian menemukan daratan. Seorang pengawal menemukan buah wajo saat menginjakkan kakinya di tempat itu, sehingga Putri Tandampali memutuskan menamai daerah itu dengan wajo. Tempat itu relatif subur dan sejuk, sehingga Putri Tandampali memutuskan untuk menetap di wilayah itu bersama para pengawalnya. Di tempat itu mereka berusaha dan bekerja keras membangun pemukiman sebagai tempat tinggal. Suatu waktu, Putri Tandampali duduk di tepi danau. Kemudian seekor kerbau putih datang dan menjilat kulit sang putri dengan lembut. Mulanya Putri Tandampali ingin mengusirnya, namun kerbau itu begitu jinak dan tetap saja menjilatnya. Akhirnya, dia diamkan saja. Setelah kerbau itu menjilati Putri Tandampali, hal tidak terduga justru terjadi. Bekas jilatan kerbau putih itu ternyata menjadi obat dan menyembuhkan penyakit kulit yang dialaminya selama ini. Akhirnya kulitnya menjadi putih bersih dan halus kembali. Sang putri pun bersyukur kepada Tuhan karena penyakitnya telah sembuh. Sebagai bentuk penghargaan kepada kerbau putih itu, Putri Tandampali memerintahkan pengawalnya agar tidak menyembelih apalagi memakan kerbau putih karena telah berjasa menyembuhkannya. Suatu ketika Putri Mahkota Bon pergi berburu bersama Andre, Pak Guru Pakanyareng, Panglima Kerajaan Bon, serta beberapa pengawalnya. Tidak sengaja dia berburu terlalu jauh, sehingga terpisah dari rombongan. Saat malam tiba, dia belum juga menemukan para pengawalnya, sehingga membuatnya semakin gelisah dan tidak dapat memejamkan mata. Dari kejauhan, dia melihat seberkas sinar. Dia pun memberanikan diri untuk mendekati sumber cahaya.
Saat sampai di sumber cahaya itu, dia terkejut karena mendapati seorang putri yang cantik jelita. Mereka lalu berkenalan dan menjadi saling akrab satu sama lain. Sekembalinya ke negeri asalnya, putra mahkota jadi tampak sering terenung. Ingatannya terus tertuju pada Putri Tandapali yang ditemuinya malam itu. Andre, guru Pakanyaran yang melihat gelagat sang putra mahkota itu pun menceritakannya kepada Raja Bon. Dia mengusulkan agar Raja Bon melamarkan Putri Tandapali yang kemudian disetujui Raja. Raja Bon lalu mengirimkan utusan ke daerah Wajo untuk meminang Putri Tandapali. Setelah para utusan itu sampai dan menyampaikan keinginan sang raja, Putri Tandapali menyerahkan sebilah keris yang dulu diberikan oleh sang ayah. Putri Tandapali meminta agar mereka menemui Datu Luwu untuk menyerahkan keris itu. Apabila Datu Luwu menerima keris itu dengan baik, maka Putri Tandapali akan menerima lamaran tersebut. Putra mahkota Bon lalu berangkat seorang diri menemui Datu Luwu dan menceritakan semua kejadian yang telah terjadi dan menyampaikan niatnya untuk mempersunting sang putri. Setelah itu, putra mahkota menyerahkan keris pusaka yang dititipkan oleh Putri Tandapali kepada Datu Luwu. Tidak lama setelah itu, Datu Luwu dan permaisurinya langsung bergegas menjemput sang putri, lalu menikahkannya dengan putra mahkota Bon. Pernikahan keduanya berlangsung di Wajo. Beberapa tahun usai pernikahan tersebut, putra mahkota Bon diangkat menjadi raja. Cerita rakyat Putri Tandapali ini mengandung pesan moral tentang kesabaran dan keikhlasan. Dalam kisah ini digambarkan sosok Putri Tandapali yang tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan dari Tuhan hingga akhirnya kesabaran itu berbuah indah. Selain itu, cerita rakyat ini juga menggambarkan tentang pentingnya saling menghargai sesama makhluk. Bentuk penghargaan sang putri yang melarang menyembelih kerbau putih karena telah menyembuhkannya hingga kini masih tetap dipercaya oleh sebagian masyarakat Bugis, khususnya di Wajo. Sekian dari cerita yang saya sampaikan, semoga dapat menghibur kalian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.